نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sebenarnya jadwal dari Al-Ustadz Muhammad Nur Yasin hafizahullah ta'ala, namun karena beliau masih berada di tanah suci sehingga tidak bisa menghadiri kajian di sore hari ini. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin yang selama ini sudah berjalan bersama saya, yaitu membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityatil Islam. Islam agama yang mudah, dipersembahkan untuk para pemuda Islam, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Setelah 2 pertemuan lebih kita membahas tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang Al-Islam, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di awal kajian, pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan untuk memperkenalkan Islam dengan cara yang mudah bagi sebagian kalangan yang mungkin belum terlalu mengenal agama Islam. Maka insya Allah dengan mengkaji kitab ini kita akan mengenal Islam dengan cara yang mudah, secara global. Dan bagi kita yang sudah mengenal Islam, dan tentu saja ini di antara cara bagi kita untuk semakin memperteguh keimanan kita, untuk semakin memantapkan agama kita, agar hati kita semakin tenang, dan sekaligus kita bisa murajaah, mengulang pelajaran yang mendasar. Di sini al-muallif rahimahullah ta'ala memulai pembahasan tentang al-Islam. Pada poin yang pertama beliau menyebutkan, indama ikhtarallahu subhanahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyakuna khatamal anbiya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penutup para nabi, kana dinuhu alladhi huwal Islam ad-din sebagai penutup dari agama-agama yang ada. Jadi ini ada korelasinya dengan pembahasan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Islam ada Yahudi, ada Nasara, yang semuanya apabila mengikuti para nabi di zaman tersebut, mereka termasuk di antara orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasara, Sabiin,
yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini sebelum apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Nah, setelah Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, maka agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam, otomatis juga menjadi agama yang terakhir, agama penutup, yang tidak ada agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah selain Islam. Fafihil hidayat, di dalam terdapat fihin najatu, dan di dalamnya terdapat keselamatan. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan termasuk orang-orang yang merugi. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini sekali lagi, tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Dan kita harus berani mengatakan selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita ini insya Allah keyakinan yang dibenarkan. Ya, bukankah di dalam negara kita ini menjamin kebebasan beragama? Maka ketika kita meyakini Islam agama yang benar dan agama selain Islam itu salah, kita tidak menyalahi aturan yang ada. Terlebih sendiri. Dan Islam agama yang sempurna, telah mengatur bagaimana cara kita bermuamalah kepada siapapun, sampai kepada orang-orang yang kita anggap agamanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh ragu jamaah, agama yang paling benar apa? Islam. Agama yang diterima oleh Allah satu-satunya Islam. Jangan sampai akidah ini lepas dari dalam dada kita, karena ayatnya jelas, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa akhirul khasir. Dan kalimat ad-din, agama, maka yang dimaksud dengannya adalah at-tariqah, jalan, wal manhaj, yaitu metode. Ya. Jadi agama itu artinya adalah jalan atau metode. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dalam surat At-Taubah ayat ke-33. Yang artinya, dan dialah Allah kepada seluruh agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar. Maka agama dijelaskan oleh beliau rahimahullah, fad-dinu, agama itu adalah huwa tariqatul hayatil insaniyatil amaliyah, yaitu jalan kehidupan manusia secara amaliyah, secara perbuatan, wa manhajuhumul fikri, dan metode pemikiran mereka. Jadi agama itu identik dengan pemikiran dan pengamalan. Ya, seseorang
beragama dengan agama tertentu, maka di situ mengandung pemikiran tertentu dan pengamalan tertentu. Islam contohnya agama yang mengajarkan umatnya untuk berkeyakinan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah hanya kepadanya dan mengamalkan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dialah pencipta kita dan yang mengetahui hakikat kita. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dalam ayat Al-Kursi surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya dialah yang mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Nah, itu manusia. Dan tidak ada yang mengetahui sedikit pun juga dari ilmu Allah kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ayat ini dijadikan dalil bahwa Allah itu maha mengetahui tentang keadaan kita. Allah yang menciptakan kita dan Allah pula yang mengetahui tentang hakikat keadaan kita. Dan manusia tidak ada sedikit pun yang mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Idzan jika demikian, fallahu al-khaliqu subhanah, maka Allah sang pencipta maha suci baginya, a'lamu bima yuslihuna, dan Allah yang maha tahu apa yang dapat memadaratkan kita dan apa yang dapat menyengsarakan kita. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah yang paling tahu agama yang terbaik bagi kita, yang mengatur apa-apa yang bisa bermanfaat bagi kita dan apa-apa yang berbahaya bagi kita. Dan Allah sudah terangkan agama itu adalah Islam. Ya, jadi kalau kita mau kembali kepada kebaikan diri kita dan mau menghindari segala macam bahwa naluri secara fitrah mengakui adanya Tuhan. Ya, sampai pun orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, mereka pada suatu momen pasti mengakui adanya Tuhan. Tidak bisa tidak. Nah, ketika seorang manusia sudah mengakui dia punya Tuhan, dan Tuhan ini yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, otomatis Tuhan itu mengetahui bagaimana cara hidup yang baik bagi manusia. Bagaimana agar manusia itu bisa menjalankan kehidupannya di dunia dengan baik dan benar. Nah, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau menurunkan agama yang berisi tentang aturan-aturan kehidupan, yang dengannya juga Allah mengutus Rasulnya untuk membimbing umat untuk menjalankan agama dengan baik dan benar. Maka ini hal yang sangat-sangat sederhana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengetahui kebenaran agama Islam sangat sederhana. Tapi kembali lagi, tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan hidayah Islam tanpa kita meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kebanyakan kita lahir sudah beragama Islam. Di sisi lain banyak saudara-saudara kita yang mereka itu bisa sampai kepada Islam dengan perjuangan yang berat, mengalami berbagai macam rintangan yang berat. Demi mendapatkan hidayah Islam,
Demikian pula di zaman sekarang banyak kita dengar kisah-kisah para mu'allaf yang mereka akhirnya mendapatkan hidayah Islam setelah lebih dari separuh kehidupan mereka. Nah, kita kebanyakannya sejak lahir sudah Islam, dan alhamdulillah Allah tetap teguhkan kita di atas Islam. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang luar biasa ini kepada Allah. Dengan cara semakin taat. Taib. Kemudian beliau berkata rahimahullah, fadinunal Islam, maka agama kita, agama Islam, huwa dinul ladzi ishtamala 'alal hadafil 'am fi hadhil hayah, adalah agama yang mencakup tujuan utama yang paling umum di dalam kehidupan kita. Jadi agama kita itu mencakup tujuan yang paling umum di dalam kehidupan kita. Wa huwa dinul ladzi fihi takrimul insan, yaitu agama yang di dalamnya terdapat pemuliaan bagi manusia. Wa wad'uhu fi manzilatin 'aliyatin kabirah, dan memposisikan manusia di dalam kedudukan yang tinggi dan besar. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum mimman Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan, kata Allah, Bani Adam, anak keturunan Adam, dan kami telah bawa mereka di daratan maupun di lautan. Allah jadikan kita bisa hidup di daratan dan juga bisa mengarungi lautan, dan kami berikan rizki mereka dari hal-hal yang baik, dan kami utamakan mereka atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan segala macam keutamaan yang ada. Ya, jadi kita harus menyadari agama Islam itu benar-benar memuliakan manusia, bukan menghinakan manusia, bukan merendahkan manusia. Ya, karena kita lihat sebagian keyakinan, kalau nggak mau dikatakan agama, ada yang merendahkan manusia. Misalnya apa? Menyembah hewan. Ya, hewan oleh sebagian kalangan itu disembah. Padahal manusia lebih utama, lebih mulia daripada hewan. Ada juga yang mengajak menyembah batu, menyembah kayu. Padahal kayu dan batu itu benda mati yang manusia bisa berkreasi untuk membuat apapun dengan tangannya sendiri, tapi disembah. Ini menunjukkan apa? Yang itu merendahkan manusia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka kita dimuliakan dengan Islam ini. Fal insan, maka manusia, ala hadhil ard, di atas muka bumi ini, wa fi hayati dunya, dan di dalam kehidupan dunianya, yu'ammirul ardha wa yabniha, manusialah yang memakmurkan bumi dan membangunnya. Wa yatasarrafu bima khalaqallahu fiha, dan manusia mampu untuk berbuat apapun sebagaimana yang Allah ciptakan bumi ini untuk mereka. Namun wa huwa fi muddati hayatihi, manusia di sepanjang kehidupannya yaqdi fatratam tihanin, harus siap melaksanakan masa ujian. Lima'rifati madal tilzamihi bi ta'ati rabbih wa tanfidhi awamirihi, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala tidak melarang manusia memanfaatkan hasil bumi dan apapun yang ada di muka bumi. Tapi manusia harus sadar apa yang telah Allah berikan sebagai fasilitas kehidupan manusia itu juga ada perhitungannya, ada penghitungannya.
Manusia pada hakikatnya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup mereka, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sejauh mana mereka taat kepada Tuhannya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan. Ya, linabluwahum, untuk menguji mereka, yaitu manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nah, ini memuliakan manusia, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak menciptakan kita hidup di dunia tapi kita nggak boleh pakai fasilitas dunia. Enggak. Allah ciptakan kita di dunia, Allah berikan tempat tinggal kita di dunia, dan Allah mempersilahkan kita siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Makanya ada yang bersyukur, ada yang kufur, ada yang mubazir, dan berbagai macam golongan manusia yang ada di dalam memanfaatkan rezeki yang Allah berikan di bumi ini. Naam, wa hadhil hayatul lati nahyaha ala hadhil ard, maka kehidupan ini yang kita hidup di atas bumi ini, hiya darun, adalah negeri, nuqaddimu fiha a'malan iftaradaha Allahu alaina, negeri untuk kita menunaikan di dalamnya amalan-amalan yang Allah wajibkan atas kita. Wa nantahi fiha min a'malin nahana Allah subhanahu anha. Maka dunia atau bumi ini adalah negeri tempat kita meninggalkan di dalamnya amalan-amalan yang Allah larang kita darinya. Wa ba'da intihai hayatina ala hadhil ard, dan setelah selesainya kehidupan kita di bumi ini, takunu hunaka hayatun ukhra, maka di sana ada kehidupan yang lain. Fa imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka bisa jadi setelah itu masuk surga atau masuk neraka. Ini satu paket keyakinan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah memilihkan agama yang terbaik bagi kita adalah agama Islam, yang di dalamnya Allah akan menguji kita. Di samping Allah kita beranjak ke kehidupan berikutnya, dan tentu saja kalau orang beramal saleh dan beriman akan masuk surga kalau nilainya baik. Tapi sebaliknya kalau nilainya buruk, dia tidak memanfaatkan kenikmatan duniawinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah, tentu saja di kehidupan berikutnya dia akan terjerumus ke dalam neraka, wal iyadu billah. Faman istajaba li awamirillahi wa ata'ahu, maka barang siapa yang memenuhi atau menjalankan perintah-perintah Allah dan mentaatinya, wantaha amma nahahu Allah subhanahu anhu, dan meninggalkan dari apa yang Allah larang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man asa awamir Allah, dan barang siapa yang bermaksiat dari perintah-perintah Allah, walam yastaslim li ta'atihi wa ahkamihi, dan tidak berserah diri untuk taat kepadanya dan mentaati hukum-hukumnya, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk ahli neraka. Maka sekali lagi ini diantara prinsip sebagai perantara untuk kehidupan yang berikutnya, hanya sebagai tempat persinggahan untuk kehidupan yang abadi. Dan lagi-lagi
yang mengajarkan keyakinan ini dan menanamkan keyakinan ini hanya agama Islam. Sekali lagi, inilah keindahan Islam, mengatur segala macam aspek kehidupan manusia, mulai dari mengatur dan memberitahu kepada kita tentang adanya Tuhan. Kalau sampai ada manusia yang tidak percaya ada Tuhan, maka kita diingatkan dengan Allah Subhanahu banyak kita jumpai Allah. Lebih sulit menciptakan alam semesta daripada menciptakan manusia. Nah, kalau mereka menyadari bahwasanya mereka itu memiliki Tuhan, maka perkaranya lebih mudah. Sebagaimana rentetan yang tadi telah kita terangkan. Meyakini adanya Tuhan, maka meyakini Tuhan tidak akan mungkin membiarkan manusia hidup tanpa arah dan tujuan. Pasti memberikan petunjuk. Di sana kita kenal Rasul, kenal kitab, dan dari situlah kita mengenal Islam. Mengajarkan bagaimana agar kita bisa selamat hidup di dunia dan nanti di akhirat. Fadinunal Islam, maka agama kita, agama Islam, syamilun likulli nawahil hayati, mencakup, ya, agama Islam adalah agama yang mencakup di setiap sisi kehidupan. Fahuwa lam yuhmil janibad dunya, Islam tidak mengabaikan sisi kehidupan dunia. Gampangnya, Islam itu tidak melulu akhirat, tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Bal ja'ala lahu nasiban wafiran, bahkan Allah menjadikan bagi manusia itu nasiban, bagian yang wafiran, banyak. Hakama fihi ahkaman, yang dengannya Allah memberikan hukum-hukum. Fiha salahu hadhihi dunya wa salahu ahli, di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan kemaslahatan ahlinya, yaitu ahli dunia, manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, Allah berfirman yang artinya, dan raihlah dari apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Artinya, dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, pergunakanlah untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Lihat, ini menunjukkan memang tujuan utama hidup kita untuk akhirat. Tapi bukan berarti kita itu mengabaikan dunia. Karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan engkau berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, ada sesungguhnya Allah orang-orang kan. Khususnya dalam bab muamalah, di sana banyak sekali aturan-aturan Islam yang mengatur kehidupan duniawi kita. Dalam masalah kriminalitas, dalam masalah hutang piutang, dalam masalah pernikahan, ini hidup apa? Dunia. Meskipun nanti pada akhirnya ini untuk akhirat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabaikan kehidupan dunia. Jadi Islam itu bukan semata-mata hanya urusan akidah, keyakinan akhirat. Islam tidak mengabaikan urusan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kita untuk mencari rezeki dengan cara apapun asal nggak dilarang. Allah mempersilahkan kita makan makanan apapun asal yang tidak diharamkan. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebebasan dalam urusan dunia sebebas-bebasnya.
Nah gitu kok banyak dari kalangan yang mengeluh tentang betapa sempitnya Islam. Padahal Islam itu luas. Yang Allah larang dalam urusan dunia lebih sedikit dari yang Allah perbolehkan. Hanya saja manusia karena hawa nafsunya, ketika dia Allah Subhanahu wa taala yang Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Namun kembali lagi, tidak semua orang mendapatkan hidayah. Ada di antara manusia yang ketika dia benar-benar pasrah, benar-benar tunduk pada aturan Islam, ketika diingatkan tentang suatu larangan, dia mudah untuk menerima, lapang dadanya. Namun sebaliknya ada di antara kalangan manusia yang ketika diterangkan perkara yang jelas-jelas haram merasa sempit, merasa seakan-akan Islam itu mempersulit kehidupan manusia. Maka perlu kita ketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam tidak melupakan urusan dunia kita. Hanya saja Islam itu mengatur bagaimana agar kita hidup di dunia itu hidup yang tenang, hidup yang baik. Taib. Walidinil islamiyul azim khasa'is wa mayyizatun. Kita yakini ada musyrikin yang menjadikan kebanyakan orang-orang kufar dan musyrikin dia dakhuluna fi, masuk di dalamnya. Ya, jadi ada beberapa kekhususan dan keistimewaan Islam yang menjadikan orang-orang kufar itu masuk Islam. Wa yaltazimuna bi ahkamihi, dan berpegang teguh dengan hukum-hukumnya. Fahuwa dinul qayyim, maka Islam adalah agama yang lurus. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amara alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim, dalam surat Yusuf ayat ke-40. Allah berfirman yang artinya Allah memerintahkan agar mereka tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, yang demikian itulah agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ini di antara keistimewaan terbesar Islam. Apa itu? Kita hanya diperintah untuk menyembah satu Tuhan saja. Kita hanya dituntut untuk beribadah kepada satu Tuhan saja. Yang mana ini kita tidak menjumpai di dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Dan oleh karena itu, di antara sebab kebanyakan orang-orang kafir masuk Islam, ya karena keistimewaan ini. Ini baru satu keistimewaan. Apa itu? Allah memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi sungguh luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Artinya kita merdeka, bebas dari keterikatan penyembahan, pengabdian kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain kita menemui berbagai macam keyakinan-keyakinan yang memenjara penganutnya dengan berbagai macam khurafat-khurafat yang pada hakikatnya mereka sempit hidupnya dengan keyakinan-keyakinan tertentu, pantangan-pantangan tertentu. Ya, mau datang ke tempat tertentu nggak boleh pakai baju hijau misalkan. Wah, ganti pakai baju yang lain. Kenapa? Sekarang banyak nikahan, Pak, bulan Dzulhijjah, karena nanti setengah bulan lagi
sepi acara nikahan. Sekarang banyak jalan-jalan ditutup. Kenapa? Mereka meyakini setelah bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Syura, bulan Sial. Jadi hidup mereka nggak bisa, apa kata Pak Eko, los gak rewel. Ya, nggak bisa los. Mau ke sini ada pantangannya, mau ke sini nggak boleh, mau begini nggak boleh. Islam tidak. Kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya memasrahkan diri kepada Allah. Kita mau apa-apa, lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintah apa bolehkan, silahkan. Kalau larang, tinggal. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Menghamba hanya kepada satu Tuhan saja. Tidak menghamba kepada Tuhan ini, kepada penunggu itu, kepada bulan ini, kepada hari ini, kepada tempat itu, enggak. Bebas kita. Kalaupun terjadi sesuatu yang kata orang, nah ini gara-gara kamu melanggar aturan bulan, kita mengatakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Bukan karena bulan, bukan karena hari, bukan karena tempat, karena Allah. Selesai. Ya, ini keistimewaan Islam yang paling luar biasa. Hanya mengabdi kepada satu Tuhan saja. Apapun yang terjadi ini karena Allah. Bukan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Nah, ini yang menjadikan kebanyakan orang-orang kafir masuk Islam. Di mana mereka memenuhi pertentangan yang banyak, aturan-aturan, Tuhan-Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Wa huwa aidan dinul hayatil insaniyatir rafi'ah. Dan Islam juga merupakan agama kehidupan manusia yang tinggi. Fakam sa'idan nasu bihi tiwala qurunin adidatin wa sanawatin madidatin. Betapa banyak manusia yang bahagia karena Islam. Sepanjang waktu, sepanjang kurun yang sangat lama dan sepanjang tahun yang sangat lama. Wa kam syaqiya unasun wa ta'isu limukhalafatihim lah wa tarkihim li awamirihi wa ahkami. Dan betapa banyak manusia yang sengsara dan mereka hidup dengan penderitaan karena mereka menyelisihi Islam, meninggalkan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. Ini nyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan Islam segala solusi teratasi. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang sederhana, mau sultan, pokoknya berpegang teguh dengan Islam pasti bahagia. Kan keadaan manusia itu hanya dua, kalau nggak susah, senang. Dan Islam sudah memberikan pedoman hidup menghadapi kesenangan dan kesusahan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Fa inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya baik. Kok bisa baik? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kelapangan, senang, bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa ya kesusahan, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi mau jadi apapun orangnya, kalau berpegang teguh dengan Islam pasti bahagia. Tapi mau jadi apapun orangnya, kalau dia meninggalkan Islam pasti sengsara hidupnya. Adzan sudah, monggo bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian al-muallif rahimahullah berkata, "Wa laqad kana al-muslimuna arqal umami wa a'azza asy-syu'ubi wa as'adaha biqadri ma kanu mutamassikina bidinihim." Dan sungguh umat Islam adalah umat yang paling memikat, yang paling mulia, yang paling bahagia, tentu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya mereka dengan agama mereka. Dan lagi-lagi ini keistimewaan Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan para raja, bukan para pejabat, bukan orang-orang yang kaya yang berhak untuk menjadi orang mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Dan siapapun bisa. Mau orang miskin, mau raja, bisa jadi orang yang bertakwa sesuai dengan kondisinya. Itu tadi kembali kepada apa? Yang susah bersabar, yang kaya bersyukur. Itu saja. Mau jadi apapun dia, kalau dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam bukan agama yang eksklusif, hanya sebagian kalangan saja yang bisa menjadi orang mulia. Ada kasta-kastanya, enggak ada. Banyak kok orang yang mulia di mata manusia tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang enggak dikenal oleh manusia tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah para ulama kita, luar biasa. Ya. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu ada loh yang enggak kenal. Ada satu kisah yang menarik ya. Meskipun saya agak lupa kisahnya, tapi intinya begini. Rajin istighfar. Tahu nggak tamunya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Seingat saya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan di sisi lain Imam Ahmad juga tidak menonjolkan dirinya. Ya kamu nggak tahu siapa saya dah. Luar biasa jemaah. Seorang Imam Ahmad dijamu dengan seadanya, nggak ngomong saya ini imam. Diam saja, dia mengamati. Orang ini kok rajin istighfar. Apa sih yang dia dapatkan? Ditanyalah. Fulan, wahai tuan rumah, saya lihat Anda kok sering sekali istighfar, rajin sekali istighfar. Apa sih yang Anda dapatkan? Apa katanya jemaah? Tidak ada suatu pun yang aku minta kecuali Allah kabulkan dengan istighfarku ini. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Bisa melihat wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah.
Berarti apa jamaah? Nggak ada yang nggak dikabulkan. Orang ini nggak kita kenal siapa dia, tapi dengan istighfarnya Allah jadikan Imam Ahmad datang ke rumahnya. Ya, nah ini orang yang bertakwa siapapun bisa. Nggak harus jadi pejabat, nggak harus jadi raja, nggak harus jadi pemimpin. Nanti Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Itulah keistimewaan Islam, tidak membeda-bedakan kasta, kedudukan, ekonomi, jabatan, keturunan pun juga demikian. Apa kata Nabi SAW? Man amal pun kita nggak ada artinya. Yang menentukan apa amalan kita. Ya, ini keistimewaan Islam. Makanya sungguh disebutkan di sini wal Islamu yakni al istislamu, atau yang paling bahagia dari umat Islam, yang paling mulia dari umat Islam sesuai dengan kadar berpegang teguhnya mereka dengan agama mereka. Nah, kita lanjutkan. Wal Islamu yakni al istislam, dan yang dimaksud dengan Islam adalah al istislam. Apa itu? Berserah diri. Fal muslimu mustaslimun li awamirillah munaffidun li ahkami. Maka seorang muslim sepatutnya dia berserah diri terhadap perintah-perintah Allah dan menerapkan hukum-hukum Allah. Dan yang terakhir, walaqad akramallahu subhanahu khalqahu jami'an bihadzal Islam. Dan sungguh Allah telah memuliakan makhluknya seluruhnya dengan agama Islam ini. Fahuwad dinul kamilu. Islam adalah agama yang sempurna. Wal manhajus syamilu, metode yang sempurna. Fala yastati'u ahadun mahma utiya min ilmin wa ma'rifatin. Maka tidak ada seorang pun yang mampu, setinggi apapun ilmunya, sedalam apapun pengetahuannya, an yajida fi hadzal islamil azim naqsan, tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan kekurangan di dalam agama Islam yang agung ini. Falaqad atammahu Allah subhanahu kama qala fil Qur'anil Karim, karena sungguh Allah telah menyempurnakannya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang sering kita dengar. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka ini menunjukkan Islam itu sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Siapapun yang berusaha mencari kekurangan Islam, maka pasti ada di antara para ulama kita yang bangkit menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Islam ini. Terlebih Allah berikan kita keutamaan untuk berpegang teguh dengan Islam yang murni. Berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Walhamdulillah ala nikmatil Islam. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat kita tetap di atas agama Islam. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan kita tentang mengenal Islam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan al-ibadah, pembahasan tentang ibadah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Alhamdulillah, ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.